pusing dengan anak saya yang otaknya Islam terus gimana ya? Nggak ngerti, saya bingung. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ketika kita mengatakan Isa di dalam Alkitab dengan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu adalah cara kami menghormati kalian. Kenapa? Karena dengan Pusing dengan anak saya yang otaknya Islam terus gimana ya? Nggak ngerti, saya bingung. Maksudnya bagaimana, Bu? Dia dari tahun kemarin, dia semenjak SMP udah terbukti dia sholat segala macam. Saya pindahin sekolah Kristen masih kayak gitu, udah setahun nih. Saya nggak ngerti caranya. Udah saya sabar, udah bawa pendeta segala macam, saya udah berdoa Tuhan kok belum dijawab. Saya nggak ngerti ya kenapa ya. Lingkungannya, teman-temannya banyak yang begitu atau gimana? Justru itu dulu waktu SD nggak begitu, dia orangnya introvert. Pas SMP saya pikir ya, saya kan bekerja suami istri, saya pikir nyaman seperti abangnya tahu dia agama Kristen. Dia ternyata di lingkungan SMP itu, dia karena SMP negeri dia sholat di sekolah, di musola. Ini terbukti teman-teman Kristennya negor saya. Saya pikir saya nggak percaya dulu karena itu omongan orang. Abangnya lihat sendiri di rumah dia gelar pakai apa sajadahnya tuh ulos, kita kan Batak, di videoin ke saya kerja, dia sholat. Saya pikir ini bercanda kali. Saya bawa pendeta, yang pendeta ini dari Islam ke Kristen. Ternyata bener dia hafal semua. Saya kan seterus jadinya sampai sekarang. Saya nggak ngerti kayak gimana caranya menghadapi ini. Saya udah sampai ke psikolog, saya bawa anak saya, katanya nggak gila, tapi kok kayak gini. Laki-laki atau perempuan anaknya? Laki-laki, 14 tahun. Sekarang aja dia lagi pergi, nggak tahu kemana, ke masjid kemana, saya cariin nggak ketemu. Saya nggak ngerti lagi, saya udah kayak, oh Tuhan gini banget sih. Kehidupan saya kayak gini banget, padahal saya nggak pernah macam-macam dalam hidup dari kecil sampai sekarang. Saya nggak ngerti lagi. Pesan saya adalah coba pelan-pelan disampaikan sama anaknya, jangan berhenti. Saya tahu dia pasti terpengaruh dengan lingkungannya. Ada orang-orang yang membuat dia nyaman dalam keadaan yang seperti itu. Mungkin bisa saja kurang kontrol dari orang tua yang pada akhirnya membuat anak itu terjerumus pada hal seperti itu, atau juga mereka tidak menekankan nilai-nilai kekristenan sama anak itu. Jadi kita pun harus mengevaluasi diri. Kita ajarin nggak dia nilai-nilai Kristen? Kita kasih tahu nggak dia mengapa harus pilih Tuhan? Kita kasih tahu nggak kepada dia apa keunikan Kristus? Kita kasih tahu nggak dia kenapa kamu harus percaya Tuhan? Jadi ketika dia menyimpang dan menyeleweng, kita harus perlu melihat ke diri kita sendiri. Kenapa anak itu jadi begitu? Apakah memang lingkungannya yang demikian atau bagaimana? Ya. Jadi lihatlah hal itu sebagai sebuah batu loncatan untuk mengevaluasi kembali. Jadi kalau dia sudah terlanjur, tapi gimana udah terlanjur begitu gitu ya, itu anak masih 14 tahun, masih labil-labilnya. Saya pernah juga di posisi itu. Tapi ini luar biasa, 1 tahun ini dia selalu, saya 1 tahun ini saya digebukin, badan saya biru, terus udah gitu dia selalu kafir, Alkitab kami dibakar. Pernah saya sampai, aduh saya nggak kuat, ibu pendeta bawa kemana ini saya bilang gitu, nggak kuat saya kayak gini. Kalau bapaknya udah buang aja, dia buang ke laut terus kemana, bapaknya selalu kayak gitu. Saya tuh kayak yang serba salah di sini sebenarnya. Kalau saya kayaknya kayak saya bilang nggak kuat, saya kayak gini, saya bilang gitu. Kalau boleh dia didoakan aja sama Tuhan, atau didoakan sama pendeta, atau minta pelepasan ya, biar kuasa-kuasa gelap yang kan Anda melihat ya, mungkin Anda sudah tahu dia dengan mengganti imannya begitu, atau mungkin belajar iman yang Anda maksud, dia menjadi kasar, tidak ada kasih dalam hidupnya, dia menjadi frontal, bahkan orang tuanya diperlakukan dengan tidak wajar. Itu buah-buah pengajaran setan. Jadi Anda tahu bahwa itu adalah setan. Dia sedang dibawa kuasa setan dengan belajar pengajaran yang dari hal-hal itu. Memang iya sih. Iya emang waktu kejadian ini dia kok kayak orang kayak kesurupan gitu ya. Dia kadang-kadang orang lagi waktu jam kemarin itu kan bulan puasa. Loh kok dia tiba-tiba kabur dari pintu belakang, dia pergi ke musola, dia bilang udah sholat. Ketawa lagi udah kayak apa? Saya pikir dia anak kenapa? Kok kayak gitu. Saya udah psikolog semua udah saya bawa. Nggak ada gilanya, saya sampai pusing kenapa ini anak. Saran saya itu hanya bisa mendoakan dia. Jadi doakan dia dengan sungguh-sungguh, lalu ajarkan hal-hal yang baik. Nanti di dalam kelabilannya dia sendiri akan mengerti. Karena begini, hanya Tuhan di dalam rohnya dia akan memberi dia pengertian. Tapi jangan lupa kita juga harus turut andil di dalam, karena Roh Kudus itu memakai kita untuk menyadarkan itu anak.
Tapi jangan diperlakukan dengan kasar, jangan diperlakukan dengan tidak baik, karena dengan begitu si anak itu nanti malah lebih frontal. Tapi berbelas kasih lah sama anak itu, karena dia jadi brutal, dia jadi liar begitu. Itu karena memang dia mengikuti pengajaran yang tidak seharusnya dia ikuti. Dan dalam hal itulah Anda harus berbelas kasih sama dia. Itu ya. Doakan selalu ya Bu ya. Doa orang benar, Rasul Yakobus berkata, doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Ya. Jadi jangan lupa berdoa. Atau itu bisa saja cara Tuhan untuk membuat ibu semakin dekat dengan Tuhan. Atau mungkin itu bisa teguran Tuhan untuk membuat ibu semakin mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada keluarga dan anak kita. Tuhan bisa lakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi tetap doakan yang terbaik, doakan yang benar bagi keluarga dan anak-anak ya. Makasih ya Lia untuk supportnya untuk turun. Semangat selalu ya Bu ya, kita bantu doa ya. Nama anaknya siapa? Nama anak saya Immanuel Bintang Sihotang. Oke, Immanuel ya. Oke. Namanya sih bagus ya. Oke, Papa. Ya, semangat selalu ya. Ya. Jangan lupa doakan selalu sama Tuhan. Oke? Ya, itu kan judulnya Yesus dan Nabi Isa alaihissalam ya kayak. Itu sama atau beda ya Kak? Beda. Beda. Yap, beda. Kalau tapi saya pernah lihat tuh Kak, ada gereja yang menggunakan nama Isa Al-Masih tuh Kak. Isa Al-Masih kan bukan Isa As-Salam. Iya. Iya, maksudnya di kita juga Isa Al-Masih sih Kak. Maksudnya kalau alaihissalam itu kan gelar ya buat Nabi Isa sendiri begitu Kak. Oke. Ya kalau Isanya dari kitab suci kamu dengan Isa di dalam kitab kami itu pasti beda. Karena sejarahnya beda semua. Orang tuanya pun beda, sukunya pun beda, apa yang dilakukan pun beda. Kalau kami punya data sejarahnya, kalau kalian sepertinya tidak punya. Dan saya percaya pun memang tidak punya untuk membantah apa yang kami punya. Misalnya ya, saya contohkan satu hal. Ibunya Isa As-Salam di iman kamu itu dari suku apa? Nah, itu pun tidak dijelaskan dari suku apa. Ya. Kalau di Kristen tuh jelas, dia dari Yehuda. Karena dia anaknya Eliakim dan Ana. Ya. Lalu Maryam itu kan saudaranya Harun. Maria itu bukan saudara Harun. Jadi kalau misalnya itu disama-samakan, itu sedang melucuti ajarannya sendiri. Misalnya kalau kamu paksakan bahwa Yesusnya kalian itu adalah Isanya kami, maka kamu sebenarnya sedang mempermalukan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya data sejarah yang mendukung asumsi kamu itu. Kamu tidak bisa buktikan bahwa asumsi kamu itu benar. Atau kamu punya? Iya sih Kak, maksudnya saya cuman menanyakan aja gitu, kenapa di Kristen, maksudnya kenapa kok saya pernah lihat gitu gereja Isa Al-Masih. Nah, Isa itu siapa Kak kalau di ajaran Kristen kalau bukan Yesus? Isa Al-Masih yang gitu, di sana adalah Isa Al-Masih yang di Alkitab, bukan yang di kitabnya kamu. Isa Al-Masih itu kan nama Sirianya dari Yesus. Nama Yunaninya Yesus itu Yesu, tambah sufiks S, menunjukkan dia maskulin. Lalu ada Isa, itu Syria Timur. Iso, itu Syria Barat. Yeshua Hamashiach, itu orang Arab. Ya, jadi itu hanyalah nama fonetik. Tetapi yang di dalam kitab sucinya kamu, Isa yang di sana bukan Isa yang dalam Alkitab kami. Karena nggak sama. Misalnya namamu Joko yang di Surabaya dengan Joko yang di Medan tuh nggak sama. Meskipun namanya sama. Kenapa nggak sama? Karena historinya berbeda. Joko yang di Surabaya kuliahnya di kampus A. Joko yang di Medan tidak kuliah, gitu loh. Ya, Joko yang di Surabaya orang Jawa. Joko yang di Medan tuh orang Eropa. Namanya sama-sama Joko, tapi tokohnya berbeda, pribadinya berbeda. Nah, Isa yang dalam Alkitab yang adalah Yesus Kristus, yang datang dari Yehuda, dan juga adalah yang mati dan bangkit, itu tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam kitab kamu, yang diserupakan dan diangkat-angkat, lalu datang dari anaknya Siti Maryam yang tidak kita tahu dari suku apa. Kalau kamu paksakan, ya, kamu sedang melakukan perlawanan terhadap dirimu sendiri. Kenapa? Kami punya data sejarah yang jelas. Catatan Yosefus, Eusebius dari Kaisarea, banyak yang bisa diuji, ya.
Nah, tetapi lalu yang menyangkali itu, yang datang dari kalian yang untuk membantah kami, punya nggak yang lebih tua dari kami? Nggak punya. Saya katakan nggak punya, karena memang nggak akan punya. Kamu mau cari segimanapun, tidak akan pernah punya. Karena nggak ada catatan yang mendukung asumsi teologinya kalian. Dia diangkatlah, dia itu tidak matilah, dia itu lahir buat burung-burung di bawah pohon kurma. Itu nggak ada data historinya, itu nggak ada. Itu hanya pandangan teologi kalian, dan kami menghormati itu. Yes, jadi ketika kita mengatakan Isa di dalam Alkitab dengan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu adalah cara kami menghormati kalian. Kenapa? Karena dengan demikian maka tidak ada lagi perdebatan dalam hal ini. Karena sudah jelas dan mutlak dan absolut bahwa Isa yang benar itu adalah Isa yang mati tersalib bangkit hari ketiga dengan data sejarahnya dan juga catatan-catatan para rasul. Jadi kami sedang memberikan toleransi dalam hal ini untuk argumentasi itu. Gitu. Makanya saya tekankan bahwa Yesus dan Isa di dalam kitabnya kamu itu berbeda, itu untuk membangun toleransi itu.